Kalau kamu harus menyebut satu negara yang paling menjunjung hak asasi manusia di dunia, kemungkinan besar kamu akan menyebut Swedia, negara dengan sistem kesejahteraan sosial terbaik di dunia. Negara yang selalu masuk daftar paling bahagia, paling setara, paling adil. Negara yang mengajarkan dunia tentang feminisme, inklusivitas, dan martabat manusia. Negara yang sama itu juga mensterilkan paksa lebih dari 63.000 warganya sendiri. Selama 40 tahun, sebagian besar perempuan. Banyak di antaranya tidak pernah tahu mereka sudah disterilkan. 1950, sebuah rumah sakit di Swedia Tengah. Maria, bukan nama aslinya, berusia 18 tahun. Dia dibesarkan di panti asuhan negara setelah ibunya dinyatakan tidak layak menjadi orang tua. Dia tidak terlalu pintar di sekolah, dia miskin, dan dia perempuan. Saat masuk untuk operasi yang dijelaskan dokter sebagai prosedur rutin, Maria tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia keluar dari ruang operasi itu dengan rahim yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Baru 40 tahun kemudian, saat seorang jurnalis muda membuka arsip negara yang sudah lama terlupakan, Maria mengetahui kebenaran itu dan mengetahui bahwa dia hanya satu dari 63.000 orang yang mengalami hal yang sama. Ini bukan kisah dari rezim fasis atau negara otoriter. Ini adalah kisah dari demokrasi sosial paling terkenal di dunia. Dan itulah yang membuatnya jauh lebih mengejutkan. Untuk memahami bagaimana ini bisa terjadi, kita perlu bicara tentang sebuah ide yang di awal abad ke-20 dianggap ilmiah, progresif, bahkan mulia. Namanya eugenika. Ilmu yang percaya bahwa kualitas manusia bisa, dan seharusnya, diperbaiki dengan mengontrol siapa yang boleh berkembang biak. Ide ini tidak hanya populer di Jerman Nazi. Di awal 1900-an, eugenika adalah mainstream ilmiah di seluruh Eropa dan Amerika. Universitas bergengsi mengajarkannya, ilmuwan terkemuka mendukungnya, dan pemerintah-pemerintah demokratis menerapkannya. Swedia, dengan ambisinya membangun Folkhemmet, rumah rakyat, negara kesejahteraan yang sempurna, melihat eugenika bukan sebagai kebijakan fasis, tapi sebagai kebijakan sosial yang rasional. 1934, Parlemen Swedia mengesahkan undang-undang sterilisasi. Dengan suara hampir bulat, dari semua partai, termasuk Partai Sosial Demokrat yang berkuasa. Undang-undang itu memberikan wewenang kepada negara untuk mensterilkan siapapun yang dianggap tidak layak secara genetik atau sosial. Tapi dalam praktiknya, siapa yang dimaksud tidak layak? Perempuan miskin dan pekerja kelas bawah. Mayoritas korban kemiskinan ditafsirkan sebagai tanda inferioritas genetik. Perempuan single dengan banyak anak secara otomatis masuk radar pejabat sosial. Penyandang disabilitas intelektual, label idiot, imbecile, atau feeble-minded. Dalam terminologi medis saat itu cukup untuk memicu prosedur sterilisasi, seringkali tanpa persetujuan keluarga, penghuni panti dan institusi negara. Anak-anak yang dibesarkan negara, seperti Maria, sangat rentan. Mereka tidak punya keluarga yang bisa protes atau melindungi mereka, perempuan Roma dan kelompok minoritas. Diskriminasi rasial dan etnis berperan besar. Kelompok yang dianggap berbeda atau tidak mau beradaptasi menjadi target yang tidak proporsional. Pelaku sosial, perilaku yang dianggap antisosial dikategorikan sebagai masalah genetik, bukan masalah kemiskinan atau ketidaksetaraan struktural. Yang membuat ini lebih gelap, pada banyak kasus sterilisasi dilakukan secara sukarela, tapi dengan tekanan yang sistemik. Perempuan diberitahu bahwa mereka tidak akan mendapat bantuan sosial, tidak akan keluar dari institusi, atau tidak akan mendapat hak asuh anak mereka kecuali mereka setuju untuk disterilkan. Itu bukan persetujuan, itu pemerasan dengan wajah birokrasi. Program ini berjalan selama 41 tahun, dari 1935 hingga 1976, bukan di bawah satu rezim otoriter, tapi di bawah pemerintahan demokratis yang berganti-ganti. Kebanyakan dari Partai Sosial Demokrat yang hingga hari ini dianggap sebagai model partai progresif dunia. 63.000 lebih orang disterilkan. 90% diantaranya perempuan. Puncaknya bukan di era perang, tapi justru di tahun 1940-an dan 1950-an, saat Swedia semakin makmur dan program kesejahteraannya semakin besar. Itu fakta yang paradoks dan mengganggu. Semakin besar negara kesejahteraan Swedia, semakin agresif program sterilisasinya. Karena logikanya sederhana bagi perencana negara saat itu.
Semakin banyak kamu menanggung biaya sosial untuk yang lemah, semakin penting untuk memastikan mereka tidak berkembang biak. Selama puluhan tahun ini bukan rahasia, tapi juga bukan sesuatu yang dibicarakan. Arsipnya ada, hukumnya tercatat, tapi tidak ada yang mengangkatnya sebagai skandal. Sampai 1997, jurnalis muda bernama Maciej Zaremba menulis serangkaian artikel investigasi di harian terkemuka Swedia, Dagens Nyheter. Dia tidak menemukan fakta baru, semua data sudah ada di arsip publik. Yang dia lakukan adalah melihatnya dengan mata yang berbeda, sebagai skandal moral, bukan kebijakan sosial yang sudah usang. Artikelnya meledak. Swedia terguncang. Pemerintah terpaksa merespons. 1999. Pemerintah Swedia membuka program kompensasi bagi korban yang masih hidup. 175.000 kronor per orang. Sekitar 250 juta rupiah. Untuk seumur hidup tanpa bisa punya anak, hanya 1.700 orang yang mengajukan klaim. Dari 63.000 korban. Pertanyaan yang paling mengganggu dari semua ini bukan kenapa program itu dimulai, tapi kenapa ia berlanjut sampai 1976. 3 dekade setelah Nazi dikalahkan, setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditandatangani. Setelah dunia sudah tahu kemana eugenika bisa membawa umat manusia, jawabannya tidak nyaman, karena tidak ada yang terlalu mempermasalahkan. Korbannya adalah mereka yang suaranya tidak didengar, miskin, disabilitas, minoritas, perempuan tanpa pendidikan. Mereka tidak punya akses ke kekuasaan atau media, dan masyarakat Swedia yang makmur dan nyaman tidak terlalu terdorong untuk memeriksa harga dari kemakmuran itu. Ada yang berargumen bahwa kita tidak bisa menghakimi masa lalu dengan standar moral hari ini, bahwa eugenika di awal abad ke-20 adalah pandangan ilmiah yang diterima luas, bukan kejahatan yang disengaja. Argumen itu ada benarnya untuk 1930-an, tapi sulit dipertahankan untuk 1970-an. Saat itu dunia sudah tahu, Nuremberg sudah berlalu, konvensi HAM sudah ada, dan program itu masih berjalan. Yang membuat kasus Swedia secara khusus penting, bukan hanya skala atau durasinya, tapi kontradiksi moralnya. Sebuah negara bisa membangun sistem kesejahteraan yang paling murah hati di dunia, sambil secara bersamaan memutuskan siapa yang layak untuk menjadi bagian darinya. Kemurahan hati dan kekejaman ternyata bisa berjalan berdampingan, ketika yang menentukan layak atau tidak layak adalah negara itu sendiri. Itu bukan hanya pelajaran tentang Swedia, itu adalah peringatan tentang bahaya ketika kekuasaan yang baik niatnya tidak dibatasi oleh penghormatan terhadap individu yang paling rentan. Maria, perempuan yang kita ceritakan di awal, meninggal pada tahun 2003. Dia tidak pernah mengajukan klaim kompensasi. Kata keponakannya, dia terlalu malu untuk mengakui bahwa dia pernah dianggap tidak layak oleh negaranya sendiri. Itu mungkin bagian paling menyakitkan dari seluruh cerita ini. Bukan hanya bahwa negara melakukan ini, tapi bahwa korban-korbannya menanggung rasa malu atas sesuatu yang bukan kesalahan mereka. Swedia hari ini diakui telah menghadapi bagian kelam dari sejarahnya, meski banyak yang berpendapat pengakuan itu masih tidak cukup. Undang-undang sterilisasinya sudah dicabut. Kompensasi sudah diberikan, meski terlambat dan tidak cukup. Tapi 63.000 nama-nama itu, kebanyakan perempuan, kebanyakan miskin, kebanyakan tidak punya suara, tidak pernah benar-benar mendapat keadilan yang sepadan.